Halo guys, selamat datang di Vivi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema sisi yang tak terduga dari dirimu yang mengejutkan orang-orang. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. The Magician. Coba saya akan bisa. Saya ambil 2 kartu untuk memperjelas pesannya. Oke. Kamu akan melakukan apa aja? Ya, The Magician. Seorang manifestor. Ya, manifestor. Ya, kamu memiliki kemampuan memanifestasikan, mewujudkan apapun yang menjadi keinginan kamu. Kamu akan mengerahkan semua kemampuan kamu. Tapi di sini terutama berkaitan dengan kesuksesan finansial. Di sini berkaitan dengan pekerjaan. Jadi ketika kamu sudah fokus, ketika kamu sudah mengambil keputusan, aku mau bekerja di bidang ini, gitu ya. Aku mau ambil usaha di bidang ini. Ya udah, kamu akan fokus di situ, kamu akan mengerahkan semua usaha kamu, gitu ya. Mengerahkan semua kemampuan kamu. Ya baik. Kamu akan menyiapkan mental, waktu, pikiran, materi, ya. Dan kamu di sini aku rasakan tuh sangat ketat. Iya, ada 9 of Wands di sini. Kamu akan pasang batasan, pasang boundaries, gitu ya. Kayak kamu tuh tidak akan membiarkan siapapun mengganggu fokus kamu, ya. Ketika kamu sudah memutuskan untuk bekerja, aku ngambil pekerjaan ini, aku ngambil usaha ini, kamu udah tahu tuh, kira-kira nanti yang akan menjadi problem itu di mana, apa, gitu ya. Dan di sini terutama yang aku rasakan tuh, ini berkaitan dengan kayak mungkin nanti ada orang-orang yang berusaha mengganggu waktu kamu, gitu ya. Akhirnya membuat kamu nggak disiplin waktu, terutama di sini. Kamu tuh akan pasang batasan. Kamu akan pasang pagar, gitu ya. Dan kamu itu kamu lakukan untuk menjaga fokus kamu, untuk menjaga konsistensi kamu, untuk menjaga kedisiplinan kamu. Di sini memang kesannya kamu kaku ya. Kaku mungkin selama ini kamu terlihat santai gitu ya, enjoy. Ceria, hihahihi. Tapi ketika kamu sudah memutuskan untuk satu hal, kamu akan menjadi orang yang sangat berbeda. Kamu akan menjadi orang yang serius, ya, fokus. Disiplin di sini aku rasakan kenceng banget. Disiplin waktunya. Jadi kamu udah nggak mau lagi buang-buang waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh. Mungkin kayak contoh ada keluarga atau temen yang ngajak main, ngajak jalan, gitu kan, ngajak hangout. Ya udah, kamu akan mudah untuk mengatakan tidak, gitu kan. Dan ini bagian dari batasan kamu, gitu ya, yang tidak bisa kamu toleransi. Siapapun tidak bisa mengganggu
waktuku, ya, tidak bisa mengganggu fokusku, tidak bisa mengganggu konsentrasiku, gitu. Iya. Dan itu kamu lakukan sampai kamu mendapatkan, sampai pekerjaan kamu stabil, usaha kamu stabil. Oke, mungkin kalau kamu udah stabil di pekerjaan kamu, usaha kamu barulah mungkin kamu akan sedikit lebih, apa ya, waktu kamu ya lebih fleksibel gitu ya. Tapi untuk saat-saat ini kamu harus mengerahkan semua usaha kamu, ya memang itu yang harus kamu lakukan gitu ya, karena akan selalu ada apa ya, akan selalu ada harga yang harus dibayar di awal gitu ya. Semuanya tuh akan ada harga yang harus dibayar. Ketika kamu menginginkan kesuksesan, usaha yang sukses, pekerjaan yang stabil, harga yang harus kamu bayar adalah waktu, gitu kan? Waktu kamu untuk bersama keluarga, bersama teman itu, ya memang kamu harus berkorban di situ, gitu ya. Mungkin kamu juga akan kayak stres gitu ya, cuman tiap hari mikirin pekerjaan, usaha. Tapi apa yang akan kamu dapatkan adalah ya kestabilan finansial, kestabilan pekerjaan gitu ya. Kan selalu ada harga yang harus dibayar. Begitu juga ketika kita bermalas-malasan gitu ya. Kita santai, kita tidak punya planning, ya tidak punya progres ke depan. Ya apa yang harus kita bayar ya? Ya tahu sendiri ya. Udah bisa dibayangkan ya kehidupannya kan seperti apa gitu. Oke. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. Hmm. Jadi kamu memiliki kemampuan untuk kontrol gitu ya, mengontrol diri kamu, mengendalikan, eh kamu bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan kamu, gitu ya. Nah, ya, jadi ya benar yang aku katakan tadi gitu ya. Sisi tak terduga dari diri kamu yang membuat orang-orang terkejut di sini, kemampuan kamu untuk mengendalikan diri, gitu ya. Mungkin di sini tuh kayak yang aku rasakan, kamu tipikal orang yang sebenarnya dekat sama teman-teman kamu. Ya, kamu termasuk orang yang sebenarnya memiliki banyak teman. Ya, kamu tuh memiliki hubungan yang baik, terutama kepada orang-orang masa lalu. Ya, teman masa kecil kamu atau saudara kamu, keluarga kamu, gitu ya. Sebenarnya kamu memiliki kedekatan secara emosional, ya, memiliki hubungan yang baik, tapi ya tuh seperti yang aku katakan tadi. Kamu mampu mengendalikan, kamu mampu mengontrol keinginan kamu untuk bersama mereka. Kamu mampu menjaga batasan, menjaga garis batas gitu ya kepada mereka. Karena kamu lagi fokus pada apa yang menjadi progres kamu saat ini. Gitu ya. Jadi kamu sangat tegas gitu ya. Mungkin ini yang kerasa banget itu pada teman-teman kamu atau saudara kamu. Iya, itu kerasa banget perubahan kamu ketika kamu udah mengambil satu job, udah mengambil, kamu udah mulai buka usaha, atau kamu udah mulai bekerja, itu kerasa banget. Bagaimana kamu menjaga batasan, menjaga konsentrasi kamu, fokus kamu, gitu ya. Yang dulu kamu bisa happy-happy sama mereka, jalan sama mereka, gitu ya. Sekarang kamu
lebih fokus kepada pekerjaan. Itu yang kerasa banget ya. Maaf ya, aku post videonya. Ya, aku lanjut. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. Ya, mereka terkejut gitu ya. Dengan diri kamu yang penuh cinta gitu ya. Di sini tuh yang aku rasakan gitu ya. Ini nggak semuanya sih ya. Tapi ada sebagian dari diri kamu yang mungkin gitu ya. Sebenarnya kamu tuh mengalami banyak luka, mengalami banyak trauma gitu ya. Dan luka-luka ini kamu dapatkan dari orang-orang terdekat kamu. Gitu ya. Tapi mungkin ya bagi mereka orang-orang gitu. Itu ketika disakiti, diserang, dilukai. Ya, itu mereka akan membalas. Akan ada perasaan tidak terima gitu kan. Tapi yang membuat mereka nggak menduga gitu, yang membuat mereka terkejut adalah kamu masih memberikan cinta kepada mereka, ya, kepada mereka, kepada orang-orang yang menyakiti kamu, yang melukai kamu. Kamu tuh masih perhatian, kamu masih peduli, gitu ya. Itu yang, aduh, nggak habis pikir deh, gitu ya. Kadang nggak dendam aja udah baik, gitu ya. Lah ini kok malah kamu masih memberikan cinta, kamu masih memberikan perhatian, kepedulian, ada empati juga. Ini kan kamu luar biasa. Ya, hati kamu terbuat dari apa sih gitu kan? Kamu nggak benci, kamu nggak menyimpan dendam, ya. Itu iya, oke. Tapi kenapa kamu masih mampu untuk memahami mereka? Nah, itu adalah kemampuan yang jarang orang miliki, ya. Dan kemungkinan besar yang aku rasakan di sini tuh karena kamu mampu melihat sudut pandang dari orang-orang yang melukai kamu, menyakiti kamu, gitu, ya. Jadi empati kamu tuh gede banget, gitu ya. Karena kamu sudah mampu melihat sudut pandang mereka. Mungkin kamu juga bisa memahami permasalahan mereka. Kenapa mereka menjadi orang jahat, gitu kan? Kenapa mereka suka menyerang orang lain? Kenapa mereka suka menyakiti orang lain? Ya, itu karena di dalam dari mereka itu ada ketidakbahagiaan, ada ketidakpuasan hidup, ada kekecewaan, ya, dan mereka tidak mampu untuk memproses semua perasaan negatif itu. Akhirnya keluarlah kepada orang-orang. Mungkin seperti ya kurang lebih seperti itu gitu ya yang kamu pahami, akhirnya kamu menjadi orang yang empat, orang yang tetap memberi cinta, memberi perhatian, ya, ya seperti itu. Jadi kamu punya alasan yang jelas gitu ya kenapa meskipun kamu dilukai, kamu masih tetap sayang gitu. Kamu punya alasan seperti itu, ya. Dan kamu masih tetap balance gitu, ya. Kamu balance. Jadi kamu tidak hanya fokus kepada hal-hal yang di luar diri kamu, ya, tapi kamu juga fokus dengan diri kamu, ya. Kamu juga memprioritaskan diri kamu, ya. Kamu berusaha untuk apa ya? Di sini tuh kamu selalu berusaha untuk memenuhi tangki cinta kamu, gitu ya. Kamu self love,
ya, kamu apresiasi diri kamu hargai diri kamu, gitu ya. Karena sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu memberikan cinta yang tulus, perhatian yang tulus kepada orang lain, itu kan tangki cinta kamu harus penuh dulu. Baru kamu bisa ngasih ke orang, gitu kan. Kalau tangki kalau tangki cinta kamu aja kosong, gimana kamu mau ngasih ke orang, gitu ya. Jadi di sini yang membuat orang terkejut, ya, sisi tak terduga dari diri kamu itu adalah eh, kamu memiliki kemampuan untuk balance, seimbang antara kamu memperhatikan orang lain dan kamu memperhatikan diri kamu sendiri. Karena kamu sudah tahu, sudah kenal, sudah paham dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu, gitu kan. Ya, akhirnya ketika kamu sudah mampu memahami diri kamu sendiri, kamu akan sangat mudah untuk memahami orang lain, gitu ya. Iya, oke. Sisi tak terduga dirimu yang mengejutkan orang-orang. Ya, kamu orang yang strategis. Jadi, kamu tuh orang yang penuh perencanaan gitu ya. Kamu kadang nggak suka asal bertindak, kamu nggak ceroboh gitu ya, kamu nggak impulsif gitulah. Nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, kamu nggak akan melakukan tindakan tanpa berpikir dulu. Itu bukan kamu. Kamu akan mempertimbangkan konsekuensinya, gitu ya. Kamu akan mempertimbangkan baik buruknya sebelum mengambil langkah, sebelum mengambil keputusan. Gitu. Ya, kamu orang yang logis. Kamu orang yang rasional, gitu ya. Makanya ketika ada orang-orang yang berusaha membohongi kamu, berusaha untuk memanipulasi emosi kamu, nggak akan kena, gitu ya. Karena kamu orang yang logis, kamu orang yang rasional. Jadi kamu merasionalisasikan semuanya gitu. Ini nggak masuk akal gitu ya. Aku nggak percaya. Jadi ketika orang-orang itu memanipulasi atau mempengaruhi emosi kamu nggak akan kena gitu. Kamu nggak mudah untuk terdistraksi, kamu nggak mudah diprovokasi. Apalagi di sini kamu tipikal orang yang penuh pertimbangan, ya. Itu nggak akan mudah untuk mempengaruhi kamu. Jadi apapun tindakan kamu akan pertimbangkan dulu, ya. Jadi ya itu. Akhirnya orang sadar, ternyata kamu nggak bisa dipengaruhi, kamu nggak bisa dikontrol, ya. Kamu nggak bisa dimanipulasi. Mungkin dari luar itu kamu terlihat santai, ya. Terlihat uh, biasa-biasa aja gitu ya, nggak pernah menonjolkan diri yang gimana, ya, terlihat santai. Tapi ketika udah didekati, ketika orang berusaha untuk mengontrol emosi kamu, mengendalikan emosi kamu, mengendalikan pikiran kamu, baru mereka ngeh, baru mereka sadar, dan baru mereka terkejut. Ternyata kamu tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Ternyata kamu tidak bisa dikontrol. Ya, sisi dirimu, ya, sisi tak terduga dirimu yang membuat orang terkejut. Di sini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, ya. Jadi orang tuh nggak menduga gitu ya. Ternyata kamu memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis gitu ya dengan keluarga kecil kamu, gitu kan, dengan pasangan, dengan anak-anak, gitu ya. Karena mungkin sejauh ini ya, selama ini yang mungkin yang kamu tampilkan gitu kan, antara kamu dengan pasangan kamu tuh nggak terlalu yang menunjukkan kemesraan di publik gitu ya.
tidak yang terlalu menunjukkan keharmonisan gitu ya. Mungkin kayak karena kalian memiliki kesibukan masing-masing, jadi jarang sekali untuk jalan bareng gitu ya. Jadi orang tuh nggak ngeh gitu, tapi ketika mengenal kamu lebih dekat, ternyata seharmonis itu hubungan kamu dengan hubungan di keluarga kamu gitu ya, hubungan kamu dengan anak-anak, dengan pasangan, sehangat itu, seharmonis itu ya, kalian saling support, saling mendukung satu sama lain gitu ya. Oke, di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang ya yang aku rasakan itu ada di energinya hmm, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Aries, Sagittarius. Tapi ini energinya seimbang sih ya di 4 elemen ini. Hampir semuanya seimbang. Oke ya. Sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah setia dengan video readingan saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.